Assalamualaikum teman-teman. Di siang hari ini kita akan mendatangi makam salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Jadi kita akan ziarah ke sana dan sekaligus kita berdoa semoga amal kebaikan beliau dalam menyiarkan agama Islam dan memperjuangkan Islam di Indonesia dan di Bumi Pertiwi selalu diridhoi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, pantangin terus. Petisi ahli berjiwa satria, menegakkan kebenaran menjadi Di sana. Ini Gapura utama. Oke. Kalau syarat-syaratnya masih di atas. Apa itu? Ya. Kembali ke Bapak. Siap. Pak Ade mana Pak Ade? Pak, ada pembina kan? Iya. Ini. Ade. Ayo Pak, sini. Babin ya? Ayo Pak Babin. Iya. Iya. petisi ahli, kita bangga menjadi praktisi hukum, dan kita adalah ahli hukum Indonesia yang menerangi kegelapan hukum. Assalamualaikum Pak. Pak Ade ya? Siap, Pak. Fitra. Siap. Ya. Assalamualaikum. Kita mau ambil air wudhu gimana ya di sini? Tadi di atas aja, Pak. Ada di atas ya? Oh, ini makam Wali Songo itu ya di sini. Petisi ahli, patriot hukum sejati, kebanggaan rakyat, perkumpulan praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia adalah organisasi. Ambil air wudhunya di mana? Di atas aja. Pastinya naik ke sini. Hah? Ini dilepas di sini. Oh, di sini. Naik. Pak. Ya, Pak. Fitra. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fitra ya? Iya, Pak. Jadi teman-teman kita ke makam Wali Songo Cirebon Jati. Assalamualaikum Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ini makam-makam apa aja? Hah? Dari keraton. Oh, ini makam dari teman-teman, kita lagi sama Ustadz Agus ya. Jadi beliau ini akan menceritakan sekilas terkait dengan historis dan sejarah. Ini teman-teman bisa lihat banyak di sini makom dari apa namanya, keratonan ya? Ya, ini dari keraton area Kesepuhan ini. Karena di sini ada dua keraton, semuanya hak
semuanya itu pemimpin di sini. Oke. Dan pertama itu keraton yang awal itu bukan antara Kasepuhan dan Kanoman. Awal cerita keraton datang itu hanya satu, keraton Pakungwati awal itu anaknya Prabu Walang Susang. Prabu Walang Susang punya anak Pakungwati menjadikan keraton awal. Setelah itu peradaban sejarah, setelah berdirinya keraton Pakungwati berdiri, lalu Belanda masuk, perpecahanlah di situ. Pakungwati awal itu diganti menjadi Kesepuhan. Yang menjadi raja itu adiknya. Setelah kakaknya pulang dari belajar ngaji atau belajar ilmu, karena terkait di situ sudah dipimpin oleh adiknya, jadi dia itu membuat padepokan sendiri. Ini namanya sebelum Masehi Pak ya? belum, sebelum Masehi, masih Hijriah atau Masehi. Oke. Itu 1000, ini bangunan ini 1327 yang tertera di sana. Antara 1000 tahun lalu lah. Ya, mungkin kita masih ABG lah. Iya. Kan gitu. Belum lahir Pak. Oh, belum lahir ya? Oh, kirain masih ABG ya. Nah, terkait di lingkungan ini sudah masuk area Kasepuhan. Sama dengan Jogja dengan Solo. Ya. Jogja Solo kan itu kan antara satu naungan sebenarnya, cuma kan Belanda kan hebat. Ya. Kalau Belanda itu nyerang itu bukan dengan fisik, kalau fisik dia tuh tidak berani. Kenapa? Kalau orang-orang kita di sini tuh berani mati untuk membela tanah airnya. Tapi kalau dia tuh takut mati. Jadi bagaimana caranya dia tidak ada perang, tapi ada satu kontra di balik persaudaraan dengan politik yang sekarang kita digunakan. Oke. Aduh, Berarti domba. Dari raja-raja semua ya? Ya raja ini turunannya raja-raja. Luar biasa teman-teman ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz ini sekilas terkait dengan Gunung Jati gimana? Seterusnya. Ya, Gunung Jati karena terlahirnya dari Sunan Gunung Jati, makanya dinamakan Syarif Jatiwa itu dinamakan Sunan Gunung Jati karena ini adalah banyak pohon jatinya awal cerita, makanya dia dinamakan di Jawa Barat itu namanya Sunan Gunung Jati. Luar biasa ya. Adanya di Cirebon. Dulunya Pajajaran. Dia kan cucu dari Prabu Siliwangi. Dari 9 wali itu di Cirebon memang Gunung Jati. Ya, sentral utama sebagian dari Wali 9. Walaupun usianya muda karena dia berpolitiknya lebih maju, pola pikirnya maju, akhlaknya lebih tinggi, terus agamanya lebih, mungkin dia hafal Quran, mungkin dia bisa menjadi seorang pemimpin khalifah. Dia makanya jadi seorang pemimpin. Banyak itu Sunan Bonang, Sunan Giri itu kan tua-tua semua. Kenapa harus Syekh Syarif dia tua? Karena terahnya jelas. Satu dia turunan raja dari Pajajaran, dari Prabu Siliwangi, satunya dari Kanjeng Nabi, dari Syekh Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Dari negara Mesir yang punya anak 2 Syekh Syarif Dadir Hasanullah. Jadi teman-teman kita akan lihat sekitar Makam Sunan Gunung Jati ya. Yang mau ziarah Ya. silakan ziarah terbuka ya Pak. Amin, bebas kalau di sini, cuma di sini akses di sini itu khusus untuk beliau-beliau semua Oke. yang merekomendasi Kesultanan. Kalau tidak melalui Kesultanan nggak bisa sampai sini. Itu Alhamdulillah. harus dikasih. Satu keberkahan Anda bisa masuk itu. Siap. Ada tidak semua orang bisa Ustadz, ya. masuk. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Ustadz ya. Ya, Sehat selalu. mudah-mudahan Ya. kita diberikan satu keberkahan, bisa Amin, ditemukan kembali sampai yaumil kiamah. Amin. Siapa yang berkasih sayang dalam dunia akhirat akan bertemu Amin, dengan. Allahumma Kalau ketemu amin. dengan penyanyi Korea, insya Allah nerakanya sama penyanyi mereka. Oh, sama gitu. penyanyi Korea. Makanya kita ketemu sama orang yang Aulia, soleh. ulama warasatul Aulia, anbiya. iya. Dialah penerus-penerus para nabi. Siapa yang berkasih sayang kepada Nabi, mudah-mudahan dia menunggu di surga. Amin. Ya Ntar Rabbal alamin. umat-umatku belum datang, orang yang takdim denganku, dia berjarah denganku, dengan berwasilah denganku, saya tunggu di jannah. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditunggu oleh Sunan Gunung Jati. Amin. Tapi wabil khusus masternya adalah Nabi Muhammad SAW, junjungan kita semuanya. Allahumma sholli alaihi. Oke? Oke. Wabillahi Ustadz, taufiq wal terima kasih, hidayah. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak. Oh, ini banyak makam di sini ya? Iya. Assalamualaikum. Itu yang tadi diceritakan itu. Alhamdulillah ya, Oh, ya? suatu kehormatan bagi kami bisa Yang pertama masuk itu yang sini. secara umum itu Semua orang katanya bisa masuk sini. Allah berkah ya teman Allah. nyampe atas pintu pasujudan. Secara Itu umum istilahnya kalau tamu itu masih ruang ya? tamu. Oh. Iya. Wah, sampai Luar sini biasa. kami dapat Yang keberkahan. diceritakan itu sama pasujudan dulu ini. Yang karena sama kesepuan itu yang sebelah sini sudah jadi berhak keraton kesepuan. Kalau dikubur dari keraton kesepuan, kalau kesepuan itu dikubur sebelah sini. Tapi keluarga keraton Kanoman itu sebelah kiri. Nah itu kesana masih jauh makam. Jadi ini eksklusif ya teman-teman, luar biasa nih. Kita didampingi sama Pak Ustadz ini. Subhanallah. Masya Allah ya, luar biasa. Sambil Ya, Pak. jalan. Izin Pak. Izin. Biar ada edukasi ke masyarakat juga. Siap. Ya.
Oh, ini banyak banget ya. Itu dari Dari ba- keraton juga. dari keraton juga, dari bawah sampai Dari- ke atas itu ada 9 pintu gerbang. Ini dari keluarga kerajaan semua ya. Ya, dari keluarga keraton semua ini. Jadi dari bawah sampai ke atas itu dari keluarga keraton semua. Nah, kalau ini makamnya Kanjeng Sunan itu namanya Bukit Gunung Sembung. Terus kalau kita ngambil air wuduk di mana Pak? Di sini. Di sini. Silakan sambil ngambil air wudhu dulu. Kita ngambil air wuduk dulu ya, teman-teman ya. Ya, sambil nyari barokahnya. Di sini, Pak. Oke Ya, nih. di guci ini. Awas mancurnya. Kata orang ada sumur air minum dari itu gimana itu? Ada juga di atas. Ini nih, di guci itu, Pak. Oh, Di guci itu. Jadi tambungannya ada dua. Luar Satu, biasa dua. ya. Ada dua. Jadi setiap guci itu ada namanya. Yang sebelah sini itu namanya guci kahuripan uji kauripan ya. atau kehidupan. Itu yang buat diminum orang ya. Ya, nah kalau sebelah sana itu Sambernyowo, yang di atasnya ada dua. Pengobatan non medis Iya iya benar. yang paling atas. Yang paling Kadang kan atas. kalau ada itu didoa dulu kalau di ustadz ya. Siap. Tapi kalau ini sudah ada di kunci ya. Terus kalau di sini juga, kalau di sini kan sudah didoain terus 24 jam. 24 jam ya. Airnya habisin. Jadi Dari sini nanti doa di atas. didoain terus kalau di sini tuh Enggak nanti didoain terus 24 jam. Jadi ya ini air ini termasuk didoain terus 24 jam. Oh, ini air yang didoa ya. Iya. Ini kan lagi naik ke Jadi atas. kalau Ya. sedangkan yang paling mustajab kan doa orang banyak. Siap. Iya benar. Tiap hari itu orang Siap, ziarah ya. siap. Kena hadiah Fatihah, kena asma-asma Allah. Siap, Ada yang ngaji, Siap, betul. ada yang tahlil, ada yang tawasulan macam-macam, ada yang ngaji yasin, ada yang ngaji Ada Quran. tawasulan juga di sini. aja. Oh. Ada. Ya itu tawasulannya cuma nyampe depan pintu pasujudan. Orang untuk jarah umum. Masya Allah. Kalau ke sini tuh rekomendasi dari keraton. Kalau jarah langsung ke depan. Saya terus terang Pak baru ini pertama kali kemari. Saya lihat, waduh, ini indah sekali nih. Ini kalau Iya, kan? semama orang yang jarah masuk ke dalam semua, mungkin banyak yang peninggalan sejarah itu Iya yang iya rusak. iya. Historisnya banyak banget saya lihat. Apalagi di sini. Termasuk keramik-keramik ini kan peninggalan sejarah. Oh ini ya. Istrinya yang dari Cina itu Putri Ongtin Oh iya iya. dari dinasti Ming itu. Estetik saya lihat kuno ya. Ya, nah ini kan sampai guci-guci pun ini peninggalan Peninggalan semua ya. dari Putri Ongtin dari istrinya itu. Asli ya, nggak ada asli. diganti-ganti ya. Jadi makanya kalau sama orang jarah masuk ke dalam semua, mungkin peninggalan sejarahnya banyak yang Hilang ya, rusak ya benar-benar ya. semama aneh ada yang Pecah atau apa ya. Iya. Ada yang copot, mungkin ada yang ngambil, kita nggak tahu. Jadi teman-teman bisa di zoom itu. Gucinya seperti itu, peninggalan dari prasejarah. Bagus ya Pak gucinya ya. Alhamdulillah. Nah ini kan sudah ribuan tahun, sudah ratusan tahun, sudah didoain terus 24 jam. Masya Allah. Sudah pernah hadiah Fatihah. Oke. apa. Jadi ini video kita sampai di sini aja. Ya. Ya. Mungkin ditutup dulu, di close dulu ya. Karena ini aturan di sini untuk menghormati leluhur-leluhur yang ada ya. Ya. Terima kasih.
Jadi teman-teman, alhamdulillah kita sudah ziarah tadi ke makam Syekh Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah dan Syekh Syarif Hidayatullah beserta dengan pangeran lainnya. Semoga ini membawa keberkahan buat kita semua. Mungkin Amin, ada yang mau amin. disampaikan Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan kita jarak ke sini tujuan kita bagus. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua hajat-hajat kita mudah-mudahan dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan diangkat derajatnya. Dan kita ke sini tujuannya bagus kan? Iya, Alhamdulillah, bagus. mudah-mudahan kita sih dipermudahkan semua. Nah, gitu Amin. aja dari saya. Ya, urusannya sekarang. Ayo Sambil jalan. ambil jalan. Nah, itu dari bawah sampai ke atas itu memang orang kan jarah butuh keikhlasan. Iya. Ini ada 9 pintu nih, Pak. Oh ya? Depan sampai ke atas. Dari bawah sampai ke atas itu ada 9 pintu. Nah, sedangkan di depan makamnya Kanjeng Sunan itu atau Syekh Syarif Hidayatullah itu pintunya itu tambah kecil. Tambah kecil. Jadi dari bawah sampai ke atas itu, nah pas sampai makamnya Kanjeng Sunan, pintunya tambah kecil. Jadi yang diutamakan zaman dulu adab. Iya. Ini lah kayak gitu. Jadi yang ditambahkan adab dulu. Beliau kan raja sekaligus wali juga. Nah, sedangkan orang yang jarah umum itu adanya di depan situ, makanya itu namanya pintu pasujudan. Kalau rumah itu ruang tamu. Kalau ini rumah-rumah apa? Jadi makam semua. Makam semua ya. Jadi sultan atau raja-raja zaman dulu sesudah Kanjeng Sunan. Ini makam semua, ini makam. Ini sebelah sini juga sultan-sultan semua. Sultan sepuh. Ini area-area hanya yang bisa masuk ke sini Iya. aja sih. Banyak juga makamnya Pak ya. Ya, alhamdulillah di sini tuh. Makasih Pak, udah kita bisa mampir di sini. Mudah-mudahan bisa silaturahim lagi. Semoga barokah Amin. bertahannya. Tadi Ini kan kita bicara ziarah kepada tokoh dunia ya. iya, tokoh dunia. Ya, ya termasuk dunia sampai ke Ini Bapak Ustadz Agus gimana? Ada yang bisa Alhamdulillah, luar biasa. dibicarakan lagi? Ya. Ya. Dari keraton juga beliau yang megang kunci 2 orang sih ini sama beliau. Yang jarak umum itu dari sana, Pak. Oh ya? Tadi saya di belakang itu tembok itu dari belakang ini. Dari jarahnya itu lurus dari sini. Oh iya iya iya. Mau lihat di sana dulu? Boleh boleh. Sambil lihat-lihat. Oh, nggak pakai. Ya. Nah, kalau di sini nggak perlu pakai belangkon, Pak ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Iya. Soalnya kalau di sana kan sudah masuk wilayah beda. Itu harus suci, Pak ya. Iya. Ya, kalau tutup ini? kepala lah, tutup kepala. Jadi kalau di sini itu makam-makam santri-santrinya beliau di sini. Oh ya? Jadi Santri-santrinya. ya santri-santrinya beliau. Jadi di sini itu setiap desa di Cirebon itu apa namanya? Yang jadi Siar agama juga Iya, santrinya. sesepuhnya itu dimakamkan di sini semua. Kayak dari Balongan yang itu Iya. ada sesepuhnya di sini dikubur di sini. Nah, ini masjidnya, ini masjid keramatnya ini. Masjid keramatnya ini. Ini masjidnya ya? Ya, masjidnya ini kan pengimamannya ini. Dulu ya ini ya. Nih. Iya. Ini kan kayak di Banten tuh. Pemulungnya kan di Mersula itu. Iya. Kayak di Banten tuh sama itu. Oh, bisa dilihat itu ya teman-teman ya. Tuh, Masjid keramat luar biasa masjid keramatnya. namanya para wali yang Ini makam siapa? Jadi yang saya ceritakan itu, jadi setiap desa di Cirebon itu sesepuhnya itu dimakamkan di sini semua. Oh sini. Ya, dimakamkan di sini semua. Buyutnya yang gede. Ya, Ki Gede Balongan kan, jadi kan dari Balongan itu ada Balongan yang tempat Iya, iya, Pertamina iya. itu. Iya. Iya, Balongan yang ada di Pertamina itu kan ada Pertamina Balongan itu. Iya. Makamnya di sini. Santri-santrinya beliau semua. Ya, makanya saya cerita tadi, mudah-mudahan kita termasuk jadi santrinya beliau. Amin ya Allah. Jadi kita nggak jauh. Luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah.
Ya ini yang dinamakan Bukit Gunung Sembung. Oh, Ya ini naik terus. Nanti dari sini tuh kelihatan makam gurunya itu Syekh Maulana Datuk Kafi. Itu seberang jalan itu itu namanya Bukit Gunung Jati. Gunung Jati makam gurunya. Guru pamannya. IGD tadi. Nah Ini ini makam-makam siapa nih? ya jadi sesepuh-sesepuh dari wilayah Cirebon itu dimakamnya Di sini, di sini Pak, ya? semua. Setiap desa itu ada semua. Waduh, luar biasa. Iya, setiap desa itu ada semua Oh, itu sesepuh-sesepuhnya yang itu di makam sini di belakang tadi ya? Iya, tadi kan itu tuh. Makanya kita kan tadi situ ada yang di belakang kita itu ada jarak Tuh, juga. bisa dilihat teman-temannya ada yang ziarah juga, luar biasa. Nah Jadi itu kita eksklusif nih bisa ziarah di dalam. Ya, gimana, Pak? alhamdulillah. Nah itu yang di atas itu peninggalan dari istrinya yang dari Cina. Yang hijau itu guci, semacam Guci ya? biak, biak, Iya. biaknya dari Putri Ongtin. Iya. Itu Putri Ongtin. Nah itu di dalamnya itu ada air dari surga. Oh ya? Iya, kan Nabi Muhammad kan pernah berguru sama Kanjeng Nabi, sama ibunya kan sampai nangis. Kata ibunya itu Kanjeng Nabi udah meninggal, sedangkan beliau itu masih nasibnya kan masih dekat. Ya alhamdulillah masih bisa ketemu. Ayo Pak, sambil ini. Tuh perkampungan dari desa ini semua itu. Oh, di sini perkampungannya ya. Iya, Ke kampung semua di bawah. ya di bawah itu. Biasa ya. Ini dibersihin terus tiap hari nih ya. Iya, bersihin terus. Berarti emang dari dulu itu dimakamkan di atas bukit ini ya, Pak? Iya, Dari dulu nggak pernah dipindah itu ya? enggak dipindah. Udah dari dulu ya. Nah seberang jalan itu sebelah sana itu makam gurunya Syekh Maulana Datuk Kafi. Sebelah sana tuh, seberang Lagi jalan. makam. Ya jadi apa namanya? Kalau di sini kan tadi kan udah hadiah Fatihah kan. Iya. Sama Nah, udah. jadi kalau di sini kan namanya Bukit Gunung Sembung. Di makamnya Kanjeng Sunan itu, nah sedangkan makamnya Syekh Maulana Datuk Kafi itu namanya Bukit Gunung Jati. Ada dua, Bukit Gunung Sembung, Gunung Jati. Jadi dulunya banyak gunung jati juga sini Pak ya. Jati juga. Ya? Pohon jati. Ini nih. Itu pohon jati semua. Iya iya benar-benar. Lahirnya di sini juga. Kalau lahir sih di Mesir, Pak. Oh, Gunung Jati di Mesir ya? Iya, lahirnya di Mesir. Kalau Sunan Gunung Jati itu. Luar biasa nih. Nah, itu kalau Sunan Gunung Jati aslinya sih sebenarnya putra mahkota di Mesir. Cuman Kanjeng Sunan itu nggak mau. Bukan nggak mau sih. Tapi ibunya Kanjeng Sunan Iya. nikah sama Raja Mesir itu dia udah berjanjian. Kalau toh punya anak laki-laki yang pertama, dia harus ikut sama ibunya ke Cirebon untuk membantu pamannya Pangeran Walangsungsang nyebarin agama Islam. Udah ada perjanjian, makanya beliau udah mencukup ilmunya, pulang ke Cirebon. Banyak juga ya Pak ya makamnya di sini. Mangga, Pak Ustaz. Ya Pak. Udah berapa ribu tahun ini Pak? Ya zamannya kan, ya ada 1000 tahun sih ada. 1000 tahunan ya? Ada. Oh, luar biasa. Ini setiap malam ada acara juga sih pengajian. Jadi kalau di sini kalau pengajian sih enggak, cuman ini pas kebetulan. Kalau di sini kan juru kunci kan ada pergantian juru kunci Pak selama 15 hari. Iya. Mau lihat cara umum apa? Mau lihat cara umum? Ya. Tempat umum.
Oh, ini ziarahnya umum. Ya, umum sebelah situ. Nah, ini keramik-keramik peninggalan beliau semua ini. Ini Iya. zaman 1000 tahun. Putri Ongten itu zamannya Putri istrinya Ongten. yang dari Cina itu. Bagus banget ya. Gitu. Nah, itu untuk sejarah umum itu sebatas pintu ini namanya pintu pasujudan. Ziarahnya. Nah, namanya pintu pasujudan. Orang jarah itu umum itu sebatas di sini. Nggak bisa langsung ke depan makam. Oh gitu ya. Di dalam tuh Pak, cuma orang umum sampai situ. Oh iya iya. Tadi saya itu pintunya itu dari luar itu Dari luar ini. Nah, ini kita dari dalamnya kayak gini. Iya benar benar benar. Jadi kalau apa namanya? Kalau namanya rumah itu, kalau istilah rumah itu, ini ruang tamunya. Sudah disediakan wudhunya juga, air wudhunya juga kencing itu sudah disediakan. Jadi zaman dulu memang ruang tamunya di sini. Di sini ya penerima tamu ya. Iya. Ruang Kalau tamu. yang tadi itu khusus rajanya ya. Iya. Alhamdulillah. Semua. Ya Pak, alhamdulillah terima kasih banyak Sama-sama. kesempatannya. Lain hari kita ketemu kembali Amin, lagi. amin. Baringi sehat Pak, bisa silaturahim Ya, terus, amin ya rabbal alamin. menambah saudara. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi kalau di Cirebon ada saudara. Saya ke Jakarta nanti ada saudara di Jakarta. Iya dong. Nanti kalau ke Jakarta mampir Pak. Siap. Ke apa tempat persinggahan kita. Ya, kayak gini. Ya. Siap. Hah? Kita sudah selesai ziarah, jadi kita mau balik ke Jakarta ya. Makam Syekh Sunan Gunung Jati udah kita ziarahi. Pantangin terus hanya di Jogja TV Pengantar Mawar. Kalau rame itu Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu itu orang luar kota kan kebanyakan ngambil hari weekend. Ngambil hari weekend Sabtu Minggu kan, jadi ramenya Sabtu Minggu. Oke. Cuman ya itu saya ceritakan ada aja yang jarah itu. Makanya tadi yang kita air wudhu, air doa itu termasuk air doa orang banyak kan didoain terus. Iya, Ada iya, aja benar. yang jarah itu. Luar biasa Pak. Salam ya buat Pak Kapolsek ya. Nanti saya sampaikan. Soalnya saya cuma 1 hari di sini. Oh gitu. Langsung balik lagi ke Jakarta. Sebentar. Kabarin kalau ke sini Pak. Hati-hati di jalan Pak. Amin. Langsung Langsung balik Pak. Iya. Jadi saya mohon izin ya Pak. Sehat selalu Pak Ustadz ya. Amin. Siap Pak. Pak Babin. Sehat selalu ya. Makasih. Iya. Oke Pak. Praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia selalu Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.